Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, hari ini kita belajar materi kita bahasa Jawa ya, kelas 6 sekolah dasar semester 1. Nah, kita akan belajar teks informasi, oke? Masih bersama Bu Asi di sini. Perhatikan baik-baik. Ayo ngidentifikasi titikane teks informasi ya. Jadi ayo kita mengidentifikasi ciri-ciri dari teks informasi. Saben jenis teks informasi duweni ciri-ciri utawa titikan mligi. Bisa ketitik saka informasi sing diandharake, uga bisa saka bahasa sing digunakake. Ya anak-anak, jadi setiap teks informasi itu mempunyai ciri-ciri ya. Ciri-cirinya bisa dilihat dari informasi yang disampaikan atau juga bisa dari bahasa yang digunakan oleh teks tersebut ya. Titikane teks informasi. Kaping setunggal teks pawarto. Ini ciri-ciri dari teks informasi. Yang pertama adalah contohnya teks pawarto. Nah, ini teks pawarto maksudnya adalah teks berita ya, teks berita. Jadi nanti teks informasi ini ada beberapa jenis ya. Yang pertama adalah teks pawarto, yaitu teks yang isinya tentang sebuah berita. Pawarto yoiku informasi anyar utawa informasi ngenani sawijining prastawa kang dumadi dilumantarake awujud cetak, siaran internet utawa saka pirembugan marang wong liya utawa pamireng. Jadi di sini maksudnya berita yaitu ya, berita adalah informasi baru ya, atau informasi yang terjadi berkaitan dengan sebuah peristiwa yang terjadi ya. Kemudian peristiwanya itu disiarkan melalui media cetak utawa siaran langsung saking panggonane nggih. Misalkan kalau di TV ada live, disiarkan langsung dari tempatnya ya. Kemudian internet bisa juga disiarkan dari internet utawa saka pirembugan marang wong liya utawa pamireng ya. Atau bisa juga diberitakan dari orang ke orang ya, dari orang lain ke orang lagi ya, disampaikan secara berantai. Titikane teks pawarto, ciri-ciri teks berita. Di sini nomor 1 ngandharake fakta. Jadi teks pawarto utawa teks berita itu menceritakan tentang fakta. Apa fakta? Fakta adalah sesuatu kejadian yang nyata, yang benar-benar terjadi, namanya fakta. Nomor loro, kamumut ana ing media cetak utawa elektronik. Jadi teks berita ini kamumut maksudnya dimuat ya di media cetak utawa elektronik. Telu, isine pawarto sing lagi dadi bahan omongane masyarakat. Jadi ini isinya berita tersebut itu yang lagi hits ya, yang lagi hangat-hangatnya dibicarakan oleh masyarakat. Topiknya apa sih sekarang yang lagi viral gitu bahasamu ya? Yang lagi viral itu tentang apa? Seperti itu. Jadi yang di sini jadi bahan omongannya masyarakat. Intinya yang lagi viral ya. Yang keempat, informasi pepak kang jumbuh karo rumus 5W1H ya. Jadi informasinya itu lengkap sesuai dengan prinsip di situ rumus 5W1H. 5W ini bahasa Inggris ya. Jadi what, where, when, why sama who.
W semua depannya. Jadi di sini 5W. Kalau bahasa Jawanya, opo, ingendi, kapan, kenang opo, sopo, lan kepiye. Nggih, 5W-nya. Plus 1H di sini how. How bahasa Inggrisnya ya. Bagaimana? Berarti tadi kepiye sudah ya. Jadi sudah 5W 1H. Jadi lengkap, harus memuat tadi apa, di mana, kapan, bagaimana ya. Jadi harus memuat 5W 1H. Titikane teks pawarta ingkang kaping gangsal yaiku struktur bahasa lan diksi kang trep ora ambigu. Maksudnya di sini teks pawarta iku menggunakan bahasa dan pemilihan kata yang baku ya. Jadi mudah dimengerti ya. Nomor 6, narik kawigaten. Narik kawigaten maksudnya menarik perhatian bagi si pembaca. Nomor 7, bahasa kang nengsemake. Menggunakan bahasa yang menyenangkan. Nengsemake itu artinya menyenangkan. Kemudian sifat-sifat pawarto. Siji aktual utawa anyar. Jadi berita yang disampaikan adalah berita-berita yang baru. Nomor kali jarak atau utawa tidak ya. Jadi mengandung unsur jarak. Jaraknya jauh atau dekat. Kemudian penting. Beritanya adalah berita yang penting. Kemudian yang nomor 4 akibat. Ini di sebuah pawarto biasanya ada akibatnya apa yang ditimbulkan. Nomor gangsal congkrak utawa konflik. Ini mengandung kadang ada konflik ya, pertikaian, perselisihan, itu congkrak. Nomor 6 tintrim utawa ketegangan. Jadi kamu kalau membaca teks tentang berita biasanya di situ kamu ikut tegang ya dalam membaca informasi tersebut. Nomor 7 kemajuannya inovasi utawa owah-owahan teknologi. Berarti bisa juga isinya tentang perkembangan teknologi terbaru ya. Nomor 8 yaitu emosi, nomor 9 humor. Jadi dalam teks pawarto terkadang juga mengandung unsur ada emosi dan juga sedikit humornya ya. Kemudian ingkang poin B yaitu teks persuasi. Teks persuasi yaitu karangan sing isine ngajak utawa narik kawigatene mangribawani lan ngiyakinake sing maca. Maksudnya di sini teks persuasi itu karangan yang isinya mengajak ya utawa di sini menarik perhatian. Mangribawani itu sama ya, mengajak atau menarik perhatian sama lan ngiyakinake sing maca. Jadi teks persuasi itu isinya itu meyakinkan para pembaca. Dan tadi ngajak nih, mengajak kepada apa? Misalkan ngajak menjaga kebersihan, menjaga kesehatan. Nah, ini kalau ngajak-ngajak itu namanya teks persuasi. Wujud ganjaran isinya bisa ngajak, ngelingake, mamerake, lan nawake. Ini tadi masih isi dari teks narasi yang ngajak, mengingatkan, menawarkan juga bisa ya, menawarkan barang dagangan. Ingkang poin C yaiku sesanti utawa slogan. Slogan iku isine ngajak lan ngelingake ya. Ini slogan isinya itu mengajak dan mengingatkan. Tuladhani slogan koyoto, contoh slogan misalnya visi misi sekolah, visi misi instansi utawa perusahaan, partai politik lan sak panunggalane. Jadi isinya kayak visi misi sekolah ya, ini kemudian dan lain-lainnya. Ingkang poin D yaiku pariwara utawa iklan. Jadi di sini iklan itu sama dengan pariwara dalam bahasa Jawanya.
Iklan kanggo mamerake lan ngajak supaya dideleng, dituku lan digunakake. Jadi sebuah iklan itu isinya itu memamerkan ya, dan mengajak supaya dilihat iklannya atau yang dijual itu bisa dilihat, dituku dan juga digunakan. Iklan tuladani koyo iklan sabun, iklan handphone, iklan pangan, lan sak panunggalane. Misalkan ada iklan sabun, berarti dia memamerkannya supaya dituku ya, supaya dibeli dan digunakan sabunnya ya, dan yang lain-lain. Kemudian caranya nyusun teks informasi. Nomor setunggal caranya nyusun teks pawarto. Teks pawarto kuwi sing diangharake kudu gunakake pedoman ngenani opo, sopo, kapan, nyapo, utawa kene opo, nggih, ing ngendi lan kepriye. Sama tadi 5W plus 1 apa, siapa, kapan ya. Kemudian yang kedua, cara menyusun teks persuasi. Langkah yang pertama adalah nentokake data utawa fakta utawa fenomena sing arep kok gunakake minangka dasar kanggo narik kawigaten lan mangribawani utawa ngajak. Jadi yang pertama kamu harus menentukan datanya dulu, kejadiannya dulu yang akan kamu gunakan sebagai dasar untuk menarik perhatian ya, untuk menarik perhatian dan mempengaruhi atau juga mengajak. Data, fakta, fenomena sing narik kawigaten yaiku data, fakta, fenomena sing rupa sebab akibat sing bisa migunani utawa ngrugikake tumrap pribadi-pribadi, masyarakat, bangsa lan negara, malah bisa uga tumrap donya saisine. Maksudnya di sini datanya yang akan kamu buat itu harus menarik perhatian yang bisa berupa sebab akibat yang bisa bermanfaat atau bisa juga merugikan kepada pribadi-pribadi, maksudnya kepada orang-orang, masyarakat, bangsa, dan negara, atau bahkan bisa berakibat kepada dunia seisine, maksudnya dunia seisinya. Intinya yang manfaat atau yang merugikan ya bagi orang-orang, bisa satu orang, banyak orang, satu negara atau bahkan satu dunia ya. Kemudian nulis jenis teks persuasi sing paling nyigati kudu kanthi basa kang gampang dimangerteni dening pemaca kabeh ya. Jadi kalau membuat teks persuasi itu menggunakan bahasa yang gampang dimengerti ya dening pemaca kabeh. Menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh semua pembaca. Teks informasi bisa awujud teks narasi faktual, teks deskripsi, lan persuasi. Jadi ini jenis-jenis teks narasi faktual itu bentuknya bisa teks deskripsi dan juga teks persuasi. Tadi kalau deskripsi ini isinya memaparkan, menjelaskan ya. Kalau persuasi ini ada unsur mempengaruhi ya, mengajak. Teks narasi faktual tuladane teks pawarto, pengalaman pribadi lan profil tokoh. Jadi tadi teks pawarto yang kita jelaskan ini termasuk teks narasi faktual. Teks deskripsi yaiku teks kang ngandharake samubarang apa onone, bisa alelakon, barang lan apa bae sing dadi lesan ya. Jadi teks deskripsi itu teks yang menjelaskan apapun apa adanya ya, bisa lelakon maksudnya, bisa cerita ya, bisa tokoh, barang lan opo bae sing dadi lesan ya, dan apapun yang bisa diceritakan itu namanya
teks deskripsi. Demikian pembelajaran bahasa Jawa hari ini, materi tentang menyusun teks informasi. Matur nuwun, terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu lagi pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.